Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Terbuka atas nama Abrodi Tabrani ingin melakukan pengamatan ekosistem alami di alam sekitar lingkungan rumah saya. Nah, baiklah, di sini saya akan melakukan pengamatan ekosistem alami pada pohon pisang. Nah, dalam pengamatan ekosistem darat alami daripada pohon pisang, dari pengamatan saya, jenis hewan yang sering menghinggap di pada batang pohon pisang tersebut ada semut dan terus rayap. Mungkin dari itu saja yang saya dapat dari pengamatan saya tentang ekosistem darat alami pada pohon pisang. Nah, sekarang contoh kedua dari pengamatan ekosistem alami yaitu pada pokok kelapa. Nah, dari pengamatan saya dari contoh kedua pohon kelapa pula, jenis hewan yang sering menghinggap pada pokok kelapa yaitu nyamuk beserta rayap. Nah, dari pengamatan saya cuman itulah hewan yang sering menghinggap ke pokok kelapa tersebut. Nah, ini contoh ketiga dari pengamatan saya tentang ekosistem alami, yaitu pohon jambu. Nah, ekosistem yang terjadi dari pohon jambu, jenis hewan yang sering menginggap yaitu burung, terus cacing. Nah, ekosistem darat alaminya burung dan cacing, jenis hewan dan pengurainya burung dan cacing. Nah, ini contoh yang keempat dari ekosistem alami, buah atau pokok sawit. Nah, pengamatan contoh keempat dari ekosistem darat alami dari pengamatan saya, pohon sawo tersebut dihinggapi jenis hewan seperti belalang, terus pengurai seperti bakteri. Biasanya supaya kita mengetahui bakteri tersebut, kita menggunakan teleskop atau kaca pembesar. Nah, ini contoh yang terakhir, contoh yang kelima dari ekosistem alami pokok buah pepaya. Nah, dari pengamatan saya, contoh terakhir tentang jenis tumbuhan pohon pepaya, ekosistem yang terjadi, jenis hewan yang sering menghinggap yaitu ulat, untuk pengurai jamur. Nah, hanya itu saja dari pengamatan saya tentang ekosistem darat alami. Nah, sekarang saya akan melakukan ekosistem buatan pada buah atau pokok coklat. Nah, dari pengamatan saya tentang ekosistem darat buatan pada pohon coklat, jenis hewan yang sering menghinggap atau berada di sekitaran pohon coklat yaitu katak. Terus untuk pengurainya ada bakteri. Nah, untuk mengetahui bakterinya bisa kita menggunakan teleskop atau kaca pembesar. Ini contoh lain dari ekosistem buatan, yaitu pokok sawit. Bisa dilihat di sini. Nah, contoh lain dari ekosistem darat buatan dari pengamatan saya, jenis hewan yang berekosistem pada pohon sawit yaitu semut, terus pengurainya ada cacing. Nah, cacingnya itu biasanya terletak di bagian bawah akar pada pohon kelapa sawit tersebut. Nah, ini contoh lain dari ekosistem buatan, yaitu daun sirih.
Nah, dari pengamatan saya pula tentang ekosistem darat buatan daun sirih, jenis hewan yang sering menghinggap pada daun sirih itu ada ulat, terus serangga-serangga kecil yang sering menghinggap pada ranting dan daun-daun sirih tersebut. Ini contoh yang keempat, atau contoh lainnya dari pokok belimbing dari ekosistem buatan. Nah, dari pengamatan saya pula tentang contoh keempat, pokok belimbing, ekosistem yang terjadi pada pokok belimbing ada hewan seperti kupu-kupu, terus penguainya ada cacing di pada bawah akar pohon tersebut. Dan hanya itu aja dari pengamatan saya. Nah, sampailah akhir contoh dari ekosistem buatan, yaitu contohnya tentang lidah mertua. Nah, dari pengamatan saya, bunga lidah mertua jenis hewan yang berekosistem pada bunga lidah mertua ada ulat dan pengurainya jamur. Nah, hanya itu sajalah yang dapat saya berikan tentang ekosistem. Terima kasih. Nah, kesimpulannya, dari pengamatan pada lingkungan sekitar dapat disimpulkan bahwa perbedaan ekosistem darat alami dengan ekosistem darat buatan dengan mengaku pada bentuk terjadinya pada ekosistem darat alami dalam proses terjadinya tidak ada unsur campur tangan dari makhluk hidup lain. Komponen di dalam ekosistem darat buatan bisa diatur oleh manusia itu sendiri. Nah, hanya itu yang bisa saya berikan. See you next time.